Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah Komputer Dasar Sipil, yang mana ini masuk ke sesi question and answer, pertanyaan dan jawaban dari kelas A dan kelas B. Sebenarnya saya agak kecewa dengan pertanyaan yang ada, karena sebenarnya itu tidak perlu dipertanyakan lagi, karena sudah ada di file PowerPoint-nya dan juga video yang telah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Jadi, di sini karena kalian tidak membaca filenya dan juga tidak menonton videonya, makanya kalian bertanya. Tetapi itu tidak perlu dipertanyakan lagi karena sudah jelas, sudah ada di file dan videonya. Oke, walaupun begitu saya akan juga memperlihatkan pertanyaan-pertanyaan yang telah datang dari kalian dari kelas A dan kelas B. Oke, mari kita lihat pertanyaan pertama dari Hairatul Hisan. Dia pertanyaannya ada dua nomor. Yang pertama adalah bagaimana cara meng-cut paste banyak item dan bisa dipaste dalam satu file sekaligus. Langsung saja saya jawab di sini. Yang pertama tekan Ctrl A. Ctrl A itu adalah memblok semua tulisan yang ada di dokumen. Setelah itu, ketika kita ingin cut, kita tekan Ctrl ditambah X. Ini untuk cut. Atau semisal kita ingin copy saja. Jadi, Ctrl tambah C. Nah, setelah itu, kita Ctrl Ctrl tambah V. Ini untuk paste. Jadi, ini adalah langkah-langkah untuk mengcopy atau meng-cut ketikan kita yang ada di dokumen secara sekaligus atau banyak. Oke, pertanyaan kedua. Nah, ini cara memperbaiki dokumen yang tidak sengaja hilang tetapi tidak bisa dikontrol plus Z. Jawabannya pasti bisa. Soalnya kalau 1, 2, 3 langkah saja, yaitu pasti bisa dikontrol Z. Kecuali kamu sudah menghapus semua ketikan yang sudah ada, lalu filenya kamu close dan kamu save. Nah, ketika kamu save dan sudah keluar, lalu mau masuk lagi, itu tidak bisa mengembalikan ketikan yang semula karena kamu sudah kontrol S atau kontrol untuk save. Nah, seandainya belum di save, itu masih bisa. Nah, kalau sudah di save terus baru mau masuk lagi di dokumen itu, sudah pasti tidak bisa lagi untuk membalikkan tulisan atau ketikan yang ada sebelumnya. Ya, jadi seperti itu jawaban saya untuk pertanyaan pertama dari Hairatul Hisan. Nah, selanjutnya pertanyaan dari mahasiswa yang bernama Muhammad Fadli. Nah, hanya satu pertanyaan saja. Bagaimana cara menyisipkan gambar di dokumen tetapi tulisan yang di bawah tidak bergeser dan menutupi sebagian kalimat yang telah diketik? Sebenarnya di video sebelumnya itu sudah ada tetapi tidak terlalu detail. Nah, di sini saya akan memberikan detailnya kayak bagaimana. Nah, jawabannya yang pertama, masukkan gambar yang diinginkan. Caranya sudah ada di file sebelumnya dan di video sebelumnya. Setelah itu ketika gambarnya sudah ada, kita langsung klik kanan gambar dan pilih text wrapping. Nah, setelah itu pilih behind text. Nah, ketika kita pilih ini, gambarnya bisa kita pindahkan ke kiri, ke kanan, atas, bawah, dan juga tulisannya itu tidak tertutupi dengan gambarnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Jihan Fadila. Pertanyaannya adalah, seperti yang kita ketahui, sekarang ini sudah ada Microsoft Word 2010. Pertanyaan saya, apa kelebihan dan kekurangan Microsoft Word 2007 jika dibandingkan dengan Microsoft Word 2010? Nah, jawaban dari saya, pada dasarnya masih sama, baik dari segi fungsi dan kegunaan. Adapun perbedaannya dari segi tampilan. Nah, coba kamu buka Word 2007,
dan juga 2009, 2010, dan seterusnya. Silahkan lihat perbedaannya dari mana. Kalau dari saya sendiri, itu perbedaannya yang saya lihat di segi tampilannya saja. Kalaupun kegunaannya masih sama. Adapun kalau fungsi-fungsinya itu sedikit saja yang berubah, tetapi saya tidak tahu juga apa yang berubah dari segi fungsinya karena saya tidak mendalami tentang hal itu. Intinya fungsinya dan kegunaannya masih sama. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rahmat. Bagaimana cara ketika kita ingin membuat tabel tapi ukuran kertas yang digunakan tidak muat? Contohnya seperti absen ataupun data-data yang menggunakan banyak tabel. Simpel saja jawabannya. Dengan cara merubah ukuran tabelnya. Jadi ketika kolomnya itu terlalu luas seperti ini, nah kalian bisa sempitkan saja. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan caranya seperti bagaimana. Oke, saya akan coba membuat tabel di sini. Nah, anggaplah contohnya seperti ini. Nah, kalau kalian banyak model kolomnya, nah ini bisa kalian kecilkan di sini. Di sini bisa dikecilkan. Bisa dikecilkan, bisa diperbesar sesuai dengan keinginan kalian. Nah, seperti ini. Bisa dikecilkan dan juga bisa dibesarkan. Bisa sini, ini dia bisa masuk ke dalam. Nah, ini kalau mau dikasih rata kiri, rata kanan, atas bawah, rata tengah, kanan atau rata kiri kanan, tinggal di blok. Nah, lalu dia akan menjadi rata tengah. Nah, di sini di ujung tanda panah ini, nah untuk memblok semuanya. Nah, kalau mau dikasih rata kanan seperti ini, rata kiri seperti ini, rata tengah seperti ini. Oke, saya rasa begini saja jawaban dari pertanyaannya Rahmat. Mari kita lihat pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Reynaldi. Pertanyaannya adalah, pada saat pemberian nomor halaman, bagaimana cara mengatur agar pada bagian sampul tidak diberi nomor halaman dan bagaimana cara mengatur pada halaman 2 sampai 3 diberi penomoran angka Romawi. Nah, ini juga sudah ada saya jawab saya sudah kasihkan materi di minggu lalu, tetapi kurang detail. Maka di sini saya akan memberi jawaban yang lebih detail tentang pertanyaan ini. Nah, jawabannya adalah yang pertama, klik insert lalu klik page number. Selanjutnya, klik format page numbers. Yang ketiga, ganti jenis nomor di number format. Yang keempat, ulangi langkah ke-1 dan kedua. Nah, di sini kita ganti jenis nomornya. Kita ganti dengan angka Romawi. Setelah selesai, maka kita ulangi lagi langkah pertama dan kedua. Nah, selanjutnya, pilih perletakan nomor yang diinginkan. Untuk angka Romawi kecil, biasanya itu di sampul, daftar isi, kata pengantar, dan lain-lain sebagainya. Dia berada di bawah bagian tengah. Nah, jadi saya ulang, untuk angka Romawi kecil dari sampul sampai di kata pengantar dan lain sebagainya, sebelum masuk di bab 1, dia itu letaknya di bawah tengah. Nanti saya akan memberikan contohnya. Nah, setelah itu pilih peletakan nomor yang diinginkan sudah selesai. Nah, nanti jangan lupa centang different first page. Nah, kenapa perlu dicentang different first page? Nah, untuk sampul itu tidak perlu ada halamannya, tetapi wajib dihitung juga. Nah, kalau bingung nanti saya akan memberikan contohnya seperti bagaimana. Nah, oke, di sini saya akan memberikan contohnya untuk menjalankan langkah-langkah untuk pemberian nomor halaman untuk di bagian sampul dan seterusnya sebelum memasuki bab 1. Nah, ini contohnya kita lihat sendiri. Nah, di sini belum ada, halamannya itu belum ada.
Belum ada sama sekali. Nah, mari kita ikuti langkah-langkah yang ada di slide-nya tadi. Pertama, insert. Nah, setelah itu kita ambil ini pack number. Pack number, kita masukkan dulu format pack number-nya. Nah, kita rubah di sini. Number formatnya kita rubah menjadi angka Romawi kecil. Nah, ini dia. Setelah itu, oke. Setelah itu kita ulangi lagi langkah ke-1 dan kedua. Nah, insert pack number, lalu pilih perletakan penomorannya di mana. Seperti saya bilang sebelumnya, dia untuk angka Romawi kecil, dia berada di bawah dan bagian tengah. Jadi kita pilih yang ini, plain number 2. Nah, sudah ada semua. Ini 1. Kalau kalian perhatikan, nah ini halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Tetapi ingat, untuk sampul itu tidak perlu ada penomoran halamannya muncul. Tetapi ini wajib dihitung. Dalam artian ini halaman 1, yang kedua itu harus halaman 2. Tidak boleh ini tidak dihitung. Jadi langsung di sini halaman 1, nah itu tidak boleh. Jadi saya ulangi lagi. Untuk sampul tidak perlu muncul penomorannya, tetapi wajib dihitung sebagai lembaran pertama. Nah, karena ini harus hilang, maka ini dicentang. Different first page. Nah, maka sini akan hilang. Di sini juga hilang. Setelah itu kita close. Nah, mari kita lihat. Oke, di sini tidak ada halaman atas juga tidak ada. Di sini hilang tadi. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini ada halaman 2, halaman 3, halaman 4, dan seterusnya. Jadi, langkah-langkah untuk memberikan penomoran dari sampul dan sebelum masuk ke bab 1, modelnya seperti ini. Oke, mari kita lihat pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ana Safira. Pertanyaannya adalah, jika kita mengetik di dokumen Word, sebuah garis bergelombang merah di bawah kata menunjukkan bahwa kata tersebut, nah memang sering kita jumpai tentang ada kata, itu ada garis merah di bawahnya. Adapun jawaban dari saya, nah ini dia, sampai saat ini saya tidak tahu itu menunjukkan apa. Dan saya rasa itu tidak penting juga. Nah, jadi jawaban saya dari pertanyaan Ana Safira ya hanya seperti ini saja. Nah, oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Riko Rusmandi. Pertanyaannya, bagaimana cara memberikan penomoran halaman pada Microsoft Word 2007? Nah, tadi kita sudah bahas bagaimana cara memberikan penomoran. Dan ini sebenarnya ini tidak perlu muncul pertanyaan seperti ini karena di filenya di pertemuan sebelumnya saya sudah berikan dan di videonya pun juga ada tentang penomoran ini. Jadi kelihatan mana mahasiswa yang tidak membaca filenya dan juga tidak menonton videonya. Jadi hanya mengabsen saja yang dilakukan mungkin dari pertemuan pertama sampai di pertemuan terakhir. Jadi itu terus saja yang dikerja. Jadi apa yang telah saya berikan itu tidak masuk ke dalam kepalanya karena tidak dipelajari. Nah, ini jawaban saya. Lihat materi PowerPoint dan video pertemuan sebelumnya. Mari kita lihat pertanyaan selanjutnya yang datang dari Pianto angkatan 2016. Jadi pertanyaannya itu ada 2 nomor. Yang pertama, bagaimana cara membuat titik-titik otomatis di daftar isi? Nah, ini pertanyaan yang bagus dari Pianto. Nah, sementara untuk pertanyaan kedua, bagaimana membuat struktur organisasi di Word? Oke, saya akan jawab dulu yang nomor 1. Yang pertama, buat halaman daftar isi. Nah, yang belum ada titik-titiknya. Yang langkah kedua, blok bagian yang ingin diberikan titik-titik. Langkah ketiga, klik kanan, lalu pilih paragraf, lalu klik tabs.
Selanjutnya, isi seberapa panjang titik-titiknya di kotak tab stop position. Misalnya, isi 13 cm. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Yang kelima, pilih jenis alignment-nya. Nah, untuk kata yang bagian depan itu kita kasih rata kiri. Dan leadernya 2. Nah, ini nanti modelnya leader 2 ini titik-titik yang diinginkan, lalu klik set. Nanti saya akan memperlihatkan contohnya bagaimana. Selanjutnya, langkah ke-6, isi pada tab stop position, misalnya isi 14 cm untuk penempatan nomor halaman. Langkah ke-7, pilih jenis alignment-nya rata kanan, right. Nah, kalau tadi yang pertama rata kiri, nah untuk penomorannya kita pilih yang rata kanan. Dan leadernya 1. Nah, ini dia non atau tidak ada modelnya, titik-titiknya tidak ada karena untuk penomoran yang diinginkan, lalu klik set, lalu OK. Yang ke-8, arahkan kursor di ujung kata, lalu klik tab pada keyboard untuk memunculkan titik-titik. Yang ke-9, klik lagi tab pada keyboard untuk penulisan nomor halaman. Adapun prakteknya seperti berikut. Nah, oke, mari kita lakukan cara untuk pemberian nomor halaman untuk di daftar isi. Nah, ini pertama buat dulu. Nah, halaman daftar isinya mana yang mau diberikan titik-titik. Setelah itu kita blok. Kita blok mana yang ingin kita berikan titik-titik. Nah, langkah ketiga, kita klik kanan, lalu pilih paragraf. Nah, ini dia, paragraf. Lalu klik yang ini, tabs. Kita klik. Nah, lalu untuk tab positionnya kita isi 13 cm. Nah, apa ini 13 cm? Nah, nanti titik-titiknya berakhir di 13 cm, berarti nanti berakhir di sini. Nah, ini 13 cm. Nah, 13 cm, jangan lupa satuannya. Selanjutnya, alignment-nya ini kiri, ini dia, rata kiri. Nah, selanjutnya kita pilih bentuk titik-titiknya seperti apa. Mau yang nomor 2 kah, nomor 3, atau nomor 4. Tetapi biasanya pakai yang titik-titik yaitu nomor 2. Nah, setelah itu kita klik OK. Oh, belum dulu, kita set dulu. Kita belum masuk ke bagian nomornya. Nah, setelah kita klik set, kita masuk ke untuk bagian nomornya. Kalau di sini 13, anggaplah 14 cm. Tadi di slide-nya itu 14 cm untuk titik-titiknya. Nah, lalu kita pilih di bagian sebelah kanan, karena nanti nomornya itu berada di sebelah kanan di sini. Oke, pilih right. Selanjutnya pilih 1. Nah, karena kita tidak pakai titik seperti ini untuk di penomoran sebelah kanannya. Setelah itu set, lalu oke. Nah, mari kita lihat. Kita letakkan kursor di paling belakang dari masing-masing daftar isinya. Nah, di sini sudah muncul 2. Ini tadi yang 13 untuk tab stopnya, titik-titiknya, dan ini untuk kemunculan nomornya. Nah, selanjutnya sini kita pencet tabs yang ada di keyboardnya. Tab 1 kali. Nah, maka akan muncul titik-titik di sini yang panjangnya 13 cm. Selanjutnya, kita klik tabs lagi. Nah, untuk penomorannya, untuk halaman judul, yaitu berarti angka Romawi. Kita pakai yang angka Romawi kecil, I. Selanjutnya yang bawah lagi, kita tabs lagi. Nah, tabs lagi, I2. Selanjutnya, tabs. Nah, intinya langkah-langkahnya seperti itu. Kalian bisa melakukannya untuk di ini semua. Nah, ini sudah ada.
Oke. Oke, saya rasa jelas untuk penomoran daftar isi seperti bagaimana dan cukup mudah untuk dipraktekkan. Mari kita lihat pertanyaan selanjutnya. Oke, mari kita jawab dulu pertanyaan yang nomor 2 dari Pianto. Yang mana tadi pertanyaan nomor 2-nya, bagaimana cara membuat struktur organisasi di Word? Nah, ini jawaban nomor 2. Klik Insert, lalu klik Save, pilih bentuk yang diinginkan. Nah, yang ketiga, klik kanan lalu pilih Add Text. Adapun contohnya sebagai berikut. Oke, saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat struktur organisasi di Word. Nah, ketik ini, klik Insert, lalu klik Save. Nah, bentuk mana yang kita inginkan? Anggaplah bentuknya kotak. Kotak seperti ini. Lalu kita klik kanan, Add Text. Nah, kita tulis ini anggaplah ketua. Ketua bisa langsung diklik namanya, seumpama Saenal ST MT, ya sudah. Sini mau dibuat rata apa, rata tengah juga boleh, rata kiri kanan juga boleh. Nah, di sini kita bisa perbaiki, kita bisa memperbesar, memperkecil, panjang, lebar. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya diulangi lagi langkah-langkah berikutnya sama, shape-nya itu buat lagi ini tanda panah, ya mungkin kemana. Ketika ingin meluruskan tanda panah, kalau mau lurus kita pencet shift, tekan shift di keyboard kita. Nah, ini akan bagus. Beda kalau saya lepas shift-nya, nah modelnya seperti ini. Kalau saya masih menekan shift di keyboard, dia menjadi lurus. Nah, di sini terserah mau apa lagi. Apakah ada lagi di sini? Di sini wakil ketua siapakah atau bagaimana? Caranya sama. Nah, ini bisa digeser-geser. Nah, bisa digeser-geser kemana? Nah, intinya seperti ini langkah-langkahnya. Silahkan nanti dilanjutkan dan bisa divariasi mau modelnya seperti apa. Apakah mau seperti ini? Nah, silahkan. Ataukah bisa langsung ambil di sini juga atau lewat sini juga boleh. Nah, ini modelnya banyak sekali. Ini apakah mau seperti ini? Nah, belah ketupat. Nah, silahkan. Terserah kreativitas kalian mau seperti bagaimana untuk membuat struktur organisasi. Oke, saya rasa begini saja untuk pembuatan struktur organisasi di Word. Saya rasa cukup mudah untuk dilakukan. Mari kita lihat pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Sandi. Yang mana pertanyaannya adalah, seperti yang kita ketahui dalam pembuatan atau pengetikan karya tulis atau skripsi menggunakan margin. Pertanyaan saya, berapa ukuran margin untuk standar karya tulis atau skripsi? Jadi jawabannya seperti ini. Lihat materi video pertemuan sebelumnya. Nah, materi sebelumnya itu saya sudah berikan di situ, saya sudah jelaskan kalau kita itu menggunakan bagian atas itu 3 cm, sebelah kiri 4 cm, bagian bawah 3 cm, dan sebelah kanan itu 3 cm. Nah, sudah saya berikan di situ, tetapi pada dasarnya memang belum dilihat atau malas untuk melihat, makanya ditanyakan lagi. Oke, mari kita lihat pertanyaan selanjutnya yang datang dari Anandita Juliana Briska Papua. Nah, pertanyaannya ada 2 nomor. Yang pertama adalah, ketika membuat surat yang akan dikirimkan untuk banyak orang, tetapi isinya tetap sama agar lebih mudah, fungsi apa yang harus dimanfaatkan? Nah, langsung saya jawab saja. Nah, jadikan PDF saja. Jadi filenya yang dari Word dijadikan PDF. Nah, jadi tinggal di Ctrl P, lalu pilih, jangan printer. Nah, pilih PDF, convert to PDF. Nah, ketika sudah di-convert menjadi PDF,
itu ketikan-ketikannya itu sudah tetap seperti itu, tidak akan berubah karena sudah menjadi PDF. Tetapi ketika masih dalam bentuk Word, ketika Office yang kamu gunakan Office 2000, Office Word 2007, dan yang kamu ingin kirimkan ke orang yang laptopnya atau komputernya menggunakan Office Word 2010, maka akan kacau daripada ketikan surat itu. Nah, jadinya untuk mempermudah atau mengamankan saja, jadikan dalam bentuk PDF. Nah, seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara mengatur format halaman dokumen? Nah, lihat materi PowerPoint dan video pertemuan sebelumnya, dan juga ini saya sudah bahas di slide sebelumnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, sudah habis. Kita masuk di pertanyaan kelas B. Yang pertama dari Ratri Pramuditasari. Pertanyaannya, saya izin bertanya Pak, dalam Microsoft Word apa saja manfaat dan kekurangannya? Jawabannya, Microsoft Word sangat bermanfaat dalam aplikasi perkantoran, mencakup membuat surat, laporan, brosur, skripsi, dan majalah dengan aneka font dan layout yang ada. Sementara kekurangannya saya tidak tahu, karena saya tidak mendalami di segi kekurangan. Intinya Word itu digunakan seperti ini. Nah, ini jadi kita tidak usah memperhatikan tentang kekurangannya. Ketika kita sudah bisa menggunakannya, ya sudah, selesai. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Alfian. Jelaskan fungsi utama Microsoft Word. Aduh, sudah terjawab di slide sebelumnya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Maulid Al-Aziz. Apa perbedaan Microsoft Word 2007, 2003, dan 2010? Dan manakah yang lebih bagus atau lengkap dari ketiga jenis Microsoft Word berikut? Dari jawaban dari saya, perbedaan mendasar yaitu pada tampilannya. Nah, nanti kalian iseng-iseng cari di Google, cari tampilan untuk Microsoft Word 2003 bagaimana, 2007 bagaimana, 2010 bagaimana. Nah, nanti kalian bisa lihat perbedaannya secara langsung. Adapun kalau isinya ya hampir-hampir mirip lah isinya. Jadi yang membedakan itu hanya di segi tampilannya saja. Nah, kalau ditanya manakah yang lebih bagus, menurut saya yang paling bagus adalah yang terbaru, yang paling bagus. Nah, karena ketika kita ketikannya di Office 2003, lalu kita mau kirimkan ke teman kita yang Office Word-nya 2007, nah, ini masih enak, masih bisa terbaca secara bagus. Tetapi kalau sebaliknya, kita mengetik di 2007 dan ingin mengirimkan ke teman kita yang menggunakan Office 2003, maka dia akan kesulitan. Karena apa? Akan berubah format penulisannya. Jadi akan menjadi kacau. Begitupun kalau 2010 ke 2007 kacau, 2010 ke 2003 kacau. Tetapi kalau 2003 ke 2007 oke, 2007 ke 2010 itu ketikannya oke. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Syahrul Ramadan. Nah, ini angkatan 2016 juga, sama seperti Pianto. Jadi, pertanyaannya itu ada dua nomor. Yang pertama, bagaimana cara membuat rumus ilmiah? Pertanyaan kedua, apa fungsi dari find what and replace with? Jawaban dari saya adalah ada di materi sebelumnya. Nah, ini muncul lagi pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan karena sudah dibahas di materi sebelumnya, baik di materi PowerPoint-nya ataupun video yang telah saya upload. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Rahmin. Bagaimana cara merubah teks atau kalimat menjadi tebal? Ya ampun. Ada di materi sebelumnya dan ini juga simpel sekali jawabannya, tinggal di blok, lalu kontrol B atau kontrol bold. B itu bold, bold itu menebalkan. Simpel sekali. Di pertemuan pertama itu sudah dibahas tentang hal seperti itu. Ya oke, pertanyaan selanjutnya dari Andi Haryudi. Pertanyaannya adalah ada dua nomor.
Bagaimana cara menggabungkan atau merge dua kolom menjadi satu? Nah, jawaban simpel sekali, ada di materi sebelumnya. Coba dilihat lagi. Aduh, ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menghapus baris ke-6 jika tabel yang kita buat itu terdiri dari 11 kolom dan 11 baris? Nah, jawabannya, cara menghapus baris dan kolom yaitu klik kiri di luar sisi kolom atau baris yang ingin dihapus. Selanjutnya, klik kanan, pilih delete row atau delete kolom. Adapun contohnya sebagai berikut. Oke, saya akan membuat kolom di sini tidak sampai 11 juga, intinya menghilangkan menghilangkan kolom dan juga baris. Nah, di sini saya ingin hilangkan ya kolom yang ini. Nah, langsung di sini saja ya seperti ini. Kita klik kiri. Setelah itu kita klik kanan, lalu delete kolom. Nah, hilang kan? Hilang. Saya kasih rata tengah saja dulu. Nah, itu tadi cara menghilangkan kolom. Nah, bagaimana cara menghilangkan baris? Nah, klik di luar sini. Nah, klik kiri di luar sini, terus klik kanan, lalu delete row. Row adalah baris. Nah, berkurang lagi satu baris. Nah, kalau muncul pertanyaan lagi, bagaimana cara menambahkan kolom atau baris? Ya, kita klik kiri, nah, lalu klik kanan, lalu insert. Nah, apa yang mau di-insert? Apakah baris atau kolom? Nah, contoh kalau saya insert itu kolom. Nah, yang saya insert itu untuk penambahan sebelah kiri, bisa juga di sebelah kanan. Contohnya saya ambil yang kanan saja. Nah, dia akan menambah di sebelah kanan. Ini tidak terlalu kelihatan karena tidak ada tulisannya. Anda ada ketikannya, ketika kalau sudah ada ketikannya akan kelihatan sekali. Dia bertambahnya di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nah, itu tadi untuk kolom. Bagaimana untuk baris? Sama juga, klik kiri, lalu klik kanan, insert. Nah, ini insertnya mau ke atas ataupun yang ke bawah untuk baris. Saya coba ambil yang insert row below, yang bagian bawah. Nah, itu bertambah satu baris. Oke, saya rasa itu saja jawaban dari saya untuk menghilangkan kolom ataupun baris, sekaligus juga untuk menambahkan baris ataupun juga kolom di tabel. Mari kita lihat slide selanjutnya. Oke, selanjutnya, sudah habis, sudah slide yang terakhir. Oke, saya rasa itu saja pertanyaan dari kalian dan jawaban dari saya. Nah, saya ingatkan lagi, kalau ada materi dan video yang telah saya upload, tolong dibaca dan dinonton. Nah, ini nanti masih ada sesi question and answer untuk materi selanjutnya. Jadi, pertanyaan yang sudah ada jawabannya di slide-nya ataupun di videonya itu tidak usah ditanyakan lagi. Tanya yang lebih penting lagi. Intinya tanya berkaitan nanti apa yang kalian inginkan. Nanti untuk mengetik ini, apa yang harus saya berbuat, untuk memasukkan ini, apa yang harus dimasukkan. Intinya seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian saja pertanyaan dari kalian dan jawaban dari saya. Mudah-mudahan kalian semua puas dengan jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terlebih lagi bagi saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.